Kenalin nama aku Vina Vina. Wijaya. Ya. Kebetulan Mantap, karena jelas. basically job desk kerjaanku adalah tim promosi, hampir area Sultra itu saya sudah keliling semua. Happy, apalagi anak-anak sekarang kan butuh yang namanya skincare ataupun makeup kan ya. Terus dapat hadiah seperti goodie bag isinya produk tuh happy gitu bawaan. Kalau untuk laki-laki mungkin basically bisa pakai skincare basic, contohnya seperti facial wash. Facial washnya itu disesuaikan nih kak. Yang penting kita tuh harus notnya itu ke jenis kulitnya kita sendiri. Jangan skip yang namanya sunscreen, itu sangat penting banget. Jadi sekarang kalau di brand kita itu di Something, di Amaterasan itu kita punya sunscreen yang namanya Amaterasan yang cocok banget buat cowok-cowok yang tidak suka lengket-lengket lah di wajah. Terus kayak lampu seperti ini tuh ada namanya sinar blue light. Blue light itu bisa menembus sampai lapisan hipodermis yang bisa bikin kanker kulit juga. Nah itu sangat bahaya juga kayak lampu-lampu seperti ini. Something, kemudian Amaterasan. Kalau Amaterasan itu khusus sunscreen aja. Sunscreen. Iya, Amaterasan, terus Hin itu produk parfum, sama Glowing. Glowing itu lebih ke skincare yang memang dikhususkan untuk remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kopi Cerita. Mana tepuk tangannya? Iya, senang sekali. Seperti biasa di episode sebelumnya kita selalu mendatangkan salah satu yang menginspirasi juga, salah satu sosok yang bisa berbagi cerita di sini. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat cantik. Ya. Saya minta tepuk tangan untuk tamu kita. Ada siapa namanya? Kenalin nama aku Vina Wijaya. Vina. Iya. Akrabnya panggil Vin. Vina, Kak. Vina. Oke. Ini Vina dari PT. Kalau aku basically dari PT Royal Pesona Indonesia, dari mungkin teman-teman bisa dengar biasa dengar Something, brand Something. Something. Iya. Oh, jadi itu brandnya, salah satu Betul. brandnya. Iya, Tapi Kak. kalau itu PT Royal Pesona Indonesia bergeraknya di bidang memang bergerak di bidang kosmetik. kecantikan. Iya, kecantikan, kosmetik. Oh, gitu. pantas cantik bidang tamunya ya. Sampai-sampai banyak laki-laki di sini. Oke, Vin. Ya. Vin asalnya dari mana nih? Oke, kalau Aslinya? aslinya kebetulan kalau papa itu dari Banjarmasin, ibu dari Medan. Jadi memang Oh, bukan asli Kendari, bukan? bukan. Ada Banjarmasin, ada Medan Iya, juga. campuran sih. Tapi nggak tahu orang apa karena basically lahirnya juga di Jakarta. Oh, Jakarta. Oh, jadi gado-gado ya. Di Gado-Gado, Tapi iya. orang tua masih ada semua. Kebetulan sudah almarhum. Sudah. Oh, jadi menetapnya sekarang Di Kendari. Di Kendari. Oke. Jadi bintang tamu kita ini orang luar tapi datang berkarir di Betul. Kendari ya. Mutasi kerja. Mutasi kerja di sini. Sudah Iya. berapa lama di Kendari? Kalau di Kendarinya 4 tahunan sih, Kak. Oh, sudah lama. Iya. Berarti sudah coba-coba makanan-makanan di sini. Betul. Sudah beradaptasi di Kendari Iya, juga. kebetulan suka kulineran juga. Kuliner apa yang di Kendari yang paling disuka? Yang paling disuka mungkin apa ya, kayak Makanan khas juga? makanan khas suka, tapi ada biasa dibilang apa, masonggi kah? Oh, iya. masonggi. Tapi saya tidak makan sagunya, makan dengan nasi. Tapi suka ikannya. Oh, gitu. kuahnya. Kuah maksudnya. ikannya guys. Kuah ikannya gitu. ya. Oh, oke. Tapi kalau kayak di Kendari sudah keliling atau Kebetulan Tetap karena Kendari. basically job desk kerjaanku adalah tim promosi, hampir area Sultra itu saya sudah keliling Kelilingi. semua. Betul, di daerah kabupaten-kabupatennya sudah semua Sudah. saya jangkau lah gitu. paling senang atau paling berkesan di daerah mana itu? Kalau paling senang dan paling berkesan dan paling sering itu ke Bau-Bau mungkin. Oh, Bogor ya. Iya. Karena kan sana banyak wisata juga. Betul. Oh, jadi ke sana selain kerja. Kerja sekarang healing juga Oh, kan Kak. siap. Iya. Oke, bicara tentang pekerjaannya Vina. Iya. Aku saya panggil Ade ya. Iya, Vina ya. boleh. Sebenarnya lebih job desk-nya kayak seperti apa sih? Oke, mungkin sharing juga nih buat teman-teman juga yang pengen tahu apa sih sebenarnya rules job desk kerjaan dari seorang trade marketing eksekutif. Kalau trade itu berarti membuka market. Jadi membuka market. Jadi orang yang memang basically tidak tahu apa itu something. Jadi kerjaan utamaku itu adalah kayak
membuka brand awareness kayak supaya orang tuh tahu something dulu lah gitu. Jadi supaya orang tuh kenal. Jadi bikin activity yang positif mungkin di area. Contohnya mungkin saya mungkin sering banget nih tap in ke sponsorship kayak kampus gitu, lebih ke sekolah. aktivitasnya Iya, dari situ ya? aktivitas-aktivitas yang memang ternyata di Sulawesi Tenggara itu udah ada something loh gitu. Seperti itu sih Kak, kayak lebih ke membuka lah promosi gitu. promosinya. Tapi di sini sudah keliling-keliling di mana saja nih? Di mana maksudnya Di Kak? Kendarinya, di kampusnya. Iya, hampir semua Hampir semua kampus kampus dan sudah? kantor pun sudah. Oh, sudah ya? Sudah saya masuk gitu. Tanggapan masyarakat di sini tentang Eh, produknya? sangat maksudnya sangat kayak positif sih Kak, karena siapa sih yang tidak tahu something gitu kan Kak. Terus kayak ternyata something udah di sini, apalagi kayak misalnya kemarin kita baru sponsor salah satu SMA ya. SMA di Kendari, SMA 1 Kendari itu kita sponsor goodie bag dan hadiah. Itu mereka sangat positif karena happy, apalagi anak-anak sekarang kan butuh yang namanya skincare ataupun makeup kan ya. Terus dapat hadiah seperti goodie bag isinya produk tuh happy gitu bawaannya. Tapi kan rata-rata mungkin untuk cewek ya. Kalau untuk cowok bisa tidak? Bisa dong Bisa Kak, ya? karena kan kita ada produk sunscreen dan laki-laki tuh wajib juga pakai yang namanya skincare. Yang penting skincare-nya itu yang basic. Oh, gitu. Jadi perawatan untuk Betul. cowok itu penting juga ya. Betul. Jadi ini untuk kayak Rajab ini kan penting juga ya. Kita juga punya salah satu anak kan. Rajab. Iya. Jadi sebentar mungkin kasih treatment Iya dulu ya. dong, nanti mungkin habis ini kita bagi-bagi produk Oh, ya boleh, Kak. boleh. Jadi memang kalau laki-laki itu bukan tidak butuh perawatan, tapi kita juga butuh perawatan. Iya, wajib, kecuali perempuan ya. harus, betul. Oke, kalau Vina sendiri memang basicnya dari kerjanya dari sudah berapa tahun untuk Kalau di dunia kecantikan, di dunia Kecantikan. kosmetik ini mungkin sudah 6 sampai 7 tahun. cukup lama ya? Iya. sebelumnya di brand ini atau di kantor ini atau Saya dulu di salah satu brand nomor 1 lah di Indonesia. Oh, iya. Itu teman-teman mungkin tahu lah. Iya, jadi dari sana sampai sekarang masih Iya. tetap jadi dunia kecantikan Tapi juga. saya dari bawah dulu nih Kak, maksudnya tidak sampai di posisi sekarang. Memang bawahnya tuh mungkin kalau teman-teman tahu biasa beli kosmetik, saya dulu sebagai beauty advisor. Maksudnya yang jaga, BA. yang BA yang jaga di toko gitu. Jadi ikut tes kayak kita kan ada upgrading karir gitu Kak. Jadi ikut tes terus dan alhamdulillah mungkin sampai di posisi sekarang. Oh, jadi posisinya sekarang sudah lumayan tinggi. Iya, gitu. gitu. Oke, kalau Pina sendiri memang belajarnya untuk masuk di dunia kecantikan itu dari SMA kah atau mungkin ada kuliahnya seperti itu? Fun fact Kak, Fun fact. kalau SMA sendiri saya tuh ngambil jurusannya tata boga, jadi sangat tidak nyambung. Tata Jadi- boga? Iya, Oh, berarti SMK? SMK SMK. memasak terus tiba-tiba kerjanya di dunia kosmetik kan tidak agak kurang Kurang sinkron nyambung, ya, kurang kurang sinkron. nyambung. Tapi sebenarnya kalau untuk kosmetik kecantikan itu otodidak sih Kak. Karena kan sekarang kita banyak bisa belajar mungkin dari YouTube, apalagi sekarang mungkin di TikTok udah banyak iya, lah sudah ya. banyak sih. Iya. Jadi belajar dari situ ya, otodidak dia. Tapi kalau bicara tentang kecantikan, kan tadi Pina bilang kan cuma hanya perempuan yang untuk butuh proses perawatan gitu. Iya. Tapi kalau untuk kayak laki-laki sebenarnya lebih proses kecantik perawatannya ke mana dia? Ke muka Oke, atau mungkin sharing juga nih Sharing, buat ya. teman-teman ya. Kalau untuk laki-laki mungkin basically bisa pakai skincare basic, contohnya seperti facial wash. Facial washnya itu disesuaikan nih Kak. Yang penting kita tuh harus notnya itu ke jenis kulitnya kita sendiri. Oh, iya, Jadi pengaruh. karena mungkin kakak sama teman-teman yang lain beda nih jenis kulitnya. Yang cocok di kakak belum tentu cocok di orang lain kan Oh, ya. gitu. Jadi memang basically harus fokus ke jenis kulit. Misalnya kakak jenis kulitnya oily, berarti cari facial wash yang berbentuk whip atau wash. Jadi itu yang memang busanya agak lebih banyak. Jadi itu memang cocok buat teman-teman yang kulitnya oily. Kalau teman-teman mungkin yang kulitnya agak kering, itu bisa cari facial wash misalnya contoh yang gentle. Yang gentle tuh yang gimana? Yang memang biasanya busanya tuh tidak ada Kak. Oh. Iya, itu. itu yang beda. Berarti pengaruh kulitnya Iya, berbeda itu juga. penting. Jadi memang harus pakai skincare basic dan harus notnya itu sesuai dengan jenis kulit kita sendiri. Habis itu mungkin facial wash, mungkin sunscreen. Nah, kalau misalnya teman-teman males pakai moisturizer, itu bisa di skip mungkin, tapi jangan skip yang namanya sunscreen itu sangat penting banget. Jadi sekarang kalau di brand kita itu di Something, di Amaterasan itu kita punya sunscreen yang namanya Amaterasan yang cocok banget buat cowok-cowok yang tidak suka lengket-lengket lah di wajahnya. Oh iya. Kan kebanyakan memang kalau laki-laki memang
Males, pokoknya Kak. iya, malas, Iya. bukan malas sebenarnya, I know, mungkin I know. waktu juga tidak. Waktu juga. Nah, Iya. tapi kalau ini next habis ini kita harus coba sama-sama sunscreennya biar teman-teman tuh tahu oh ternyata teksturnya segini dan cepat banget meresap. Mungkin kalau untuk perawatan mingguannya bisa teman-teman pakai eksfoliasi. Eksfoliasinya itu bisa berbentuk scrub atau mungkin berbentuk toner atau serum. Itu aja Kak, kalau laki-laki udah cukup segitu aja. Oke. Iya. Ya, kalau bicara tentang kerjasama di Kota Kendari sudah di mana-mana saja nih. Wah, kalau untuk kerjasama ya hampir semua sih Kak. Hampir semua. Kemarin saja kita tuh baru selesai tap in di salah satu event runners terbesar lah di Sulawesi Tenggara. Oh, yang baru-baru ini. Iya, tiga-tiganya tuh kita tap in. Bahkan ini next di September ini tanggal 15 di bau-bau juga itu nanti ada event run juga, itu terbesar juga. Hampir lah Kak, hampir seluruh kita sudah tap in kalau kerjasama Jadi semua sponsorship. event bisa masuk dong. Bisa. Kalau produk kecantikan seperti ini. Yang penting kita sama-sama sama-sama saling punya benefit masing-masing lah. Something dapat, teman-teman dari event juga dapat. Oh, jadi sama-sama saling menguntungkan. Betul banget Kak. Oke. Kalau bicara tentang apa namanya itu? Kayak perawatan. Iya. Perawatan. Memang butuh perawatan itu harus mahal ya. Ini mungkin banyak Iya, ditanya. Mau kayak- cantik itu harus mahal, mau Iya. ganteng itu harus mahal. Kalau teman-teman tuh alhamdulillahnya sekarang produk skincare makeup tuh udah ada yang murah sesuai target marketnya masing-masing. Nah, kalau untuk di brandku sendiri nih Kak, untuk range harganya mungkin memang agak lumayan, tapi masih bisa dijangkau karena memang kita punya ukuran mid size sama yang full size gitu. Jadi teman-teman bisa mungkin coba dulu yang ukuran mid size karena mungkin harganya lebih terjangkau dan sering main-main ke eventnya something karena memang biasanya kita tuh banyak promo Kak gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen coba produk something. Oh, jadi ada harga khusus juga. Iya, Ketika betul. ada event ada promo tersendiri Iya. ya. Oke. Kalau Vina sendiri ini kalau kita bicara tentang produk kecantikan memang kan tadi belajarnya Iya. otodidak ya. Iya. Tapi memang suka Iya suka suka banget. dengan dunia kecantikan Suka terus. dengan dunia kecantikan. Kalau menjadi trade marketing eksekutif itu tidak juga hanya pintar makeup, tapi kita harus punya skill untuk public speaking, relationship sama relasi juga gitu. Itu Kak. penting juga ya. Penting juga. Apalagi kan kalau public speaking itu kan kita mengajak orang. Iya, untuk mengajak orang, betul. memakai produk kita. Negosiasi juga, Negosiasi juga. betul. Karena pentingnya juga Penting. itu harga juga harus Harga, mereka iya, tahu kan tahu. harganya seperti apa. Kalau bicara tentang produk kecantikan, kan kebanyakan sekarang orang kalau mau pergi treatment atau mau pergi yang namanya mau pergi perawatan, kan sekarang banyak pilihan nih. Kalau menurutnya kita tuh yang seperti apa sih kalau kita mau perawatan? Apakah memang sesuai budget atau memang Oke, sekarang banyak banget skincare ataupun basically Ya, makeup yang basic. bagus-bagus banget. Itu balik lagi tadi Kak yang saya bilang. Apa yang orang lain cocok, belum tentu kita cocok. Dan kita tuh harus tahu kebutuhan kulit kita masing-masing. Biasanya kan sekarang orang pada FOMO, ada treatment kecantikan ini mau laser lah apa. Sebenarnya apalagi sebenarnya kulit kita tuh tidak butuhkan ke situ Ya. gitu. Tapi FOMO pengen ikut-ikutan teman-teman lain yang mereka di klinik treatment. Padahal sebenarnya pakai skincare pun sudah bisa gitu. Jadi misalnya sesuai kebutuhan kulit aja. Misalnya kalau kita mohon maaf mungkin agak bopeng atau misalnya kulit kita tuh agak tekstur, itu memang tidak bisa pakai skincare. Memang kita harus ke klinik untuk klinik. laser. Nah, ada juga mungkin teman-teman yang memang kulitnya tuh cuman bekas jerawat merah tapi kayak harus ke klinik. Itu tidak harus karena memang mungkin kulit kita tidak membutuhkan itu. Jadi memang kita harus tahu sebenarnya apa sih kebutuhan kulit kita, maksudnya kita butuh nggak kalau kita mau misalnya contoh ke klinik atau misalnya pakai skincare yang ABCD yang ngikutin orang gitu. Harus tahu lah kebutuhan kulit kita. Oh, jadi tidak langsung asal masuk ke tempat treatment saja ya? Iya, Jadi kita harus tahu juga. Oke. Karena takutnya kemakan sama kayak jualan banget kan, bisa ada kayak mohon maaf kayak ada mungkin klinik yang memang memanfaatkan itu yang memang kalau kita tidak ngerti, kita awam pasti kayak nawarin produk yang memang sebenarnya itu kita tidak butuh itu produk Tapi karena itu. untuk mereka mencapai Iya, jualan, jadi mereka tawarin ke itu kita. betul. Oh. Makanya kita harus aware lah karena sekarang kan sudah banyak informasi gitu yang memang teman-teman bisa search dulu sebelum
melakukan treatment atau beli skincare lah, apapun itu. Oke, kalau Pina sendiri terjun di dunia kecantikan tahun berapa itu?